Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hanani Afnan. Kali ini kita akan belajar penataan produk kelas 11 tentang KD3, yaitu materinya atribut produk drink, food, fresh, kosmetik, fashion, dan sport di supermarket. Sebelum kita belajar apa saja atribut produk tersebut, kita perlu mengetahui apa itu atribut produk. Menurut Ciptono tahun 2007, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Unsur atribut produk yang utama ada dua. Yang pertama, mutu produk. Yang kedua, fitur produk. Lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut. A. Atribut produk fresh. Produk fresh adalah produk berupa bahan makanan yang masih segar ataupun olahan yang memerlukan kondisi khusus serta memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat. Atribut produk fresh yang pertama ada kesegaran produk. Konsumen sangat mempertimbangkan kualitas produk fresh yang akan dibelinya. Pada umumnya, konsumen akan mengamati produk yang akan dibelinya dari tingkat kesegaran produk. Produk fresh yang baik adalah produk yang segar. Yang pertama ada produk sayuran. Contoh dari produk sayuran yaitu seperti kangkung, bayam, atau sawi, jagung. Lalu ciri-ciri produk sayuran yang segar. Untuk sayuran daun, yang pertama yaitu tulang daun kelihatan jelas. Yang kedua, batang dengan mudah bisa dipatahkan. Yang ketiga, daun secara keseluruhan utuh. Yang keempat, warna daun cerah dan tidak kusam. Yang kelima, daun yang bolong bekas gigitan ulat merupakan daun yang sehat. Yang kedua ada produk sayuran buah. Sayuran buah, contohnya ada pepaya seperti di gambar, pir, semangka, dan lainnya. Ciri-ciri buah yang segar, yang pertama, baunya tidak busuk. Yang kedua, tidak ada bekas lubang. Yang ketiga, tidak ada bekas goresan. Lalu berikutnya ada produk kacang-kacangan. Contoh dari kacang-kacangan yang pertama yaitu ada kacang tanah, kacang panjang, buncis, kacang merah, kacang kapri, kacang kedelai, dan lainnya. Kacang dikatakan baik apabila memenuhi kriteria seperti ini. Yang pertama, tidak berlubang. Yang kedua, untuk kacang yang berwarna hijau, warnanya hijau tua. Yang ketiga, biji polong belum terlalu jelas ketika dilihat. Yang keempat, tidak ada lendirnya. Yang kelima, tidak bisa dipatahkan dengan mudah. Yang keenam, tidak berbintik. Lalu produk keempat ada umbi-umbian. Contohnya seperti di gambar, ada lobak, wortel, ubi, ada kentang, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Ciri-ciri umbi-umbian yang masih segar yaitu yang pertama, tidak tampak ada lubang. Kedua, tidak berair. Tiga, tidak memiliki memar. Keempat, tidak memiliki goresan. Kelima, ubinya keras. Keenam, segar dan tidak keriput. Berikutnya ada produk buah. Mutu produk buah bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, warna. Buah yang berkualitas baik, warnanya cerah. Yang kedua, kulit. Buah yang baik, kulitnya bagus dan mulus, tidak lembek dan tidak busuk. Yang ketiga, tekstur. Buah yang baik, teksturnya keras. Yang keempat, aroma. Buah yang baik memiliki aroma yang segar. Berikutnya ada produk daging. Produk daging terdiri dari ikan, daging sapi, dan daging kambing. Yang pertama ada ikan segar. Ikan memiliki kadar air yang tinggi dalam tubuhnya. Jika ikan mati, mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang, yang menyebabkan ikan menjadi busuk. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan dan pembekuan agar awet. Ikan juga mudah mengalami penurunan kualitas, yang ditandai dengan aroma tidak sedap, serta berkurangnya tekstur dan rasa. Kesegaran ikan sangat dipengaruhi oleh suhu. Ikan layak untuk makan pada hari pertama dalam kondisi suhu 30 derajat Celcius.
Pada hari-hari berikutnya, ikan tidak layak lagi untuk makan walaupun disimpan pada suhu 0 derajat Celcius. Yang pertama, ikan segar. Ciri-ciri ikan segar sebagai berikut. Yang pertama ada akan tampak lebih cerah. Lapisan lendir pada tubuh ikan jernih dan transparan serta belum ada warna. Yang kedua, warna mata ikan merah cerah. Yang ketiga, sisik ikan melekat dan cerah. Yang keempat, aroma ikan segar dan normal. Yang kelima, daging ikan segar lebih kenyal. Yang kedua ada produk daging ayam. Ciri-ciri daging ayam yang baik yaitu yang pertama, warna daging putih kemerahan dan cerah. Yang kedua, tidak berbau amis, menyengat, dan asam. Yang ketiga, permukaan daging lembab, tidak kering, dan tidak basah. Yang keempat, permukaan daging cerah, tidak ada darah. Yang kelima, serabut daging relatif halus. Yang keenam, daging disimpan pada suhu 1-10 derajat Celcius. Yang ketujuh, kadang-kadang daging menyatu dengan kulitnya. Contoh daging ayam yang segar bisa dilihat dari gambar seperti ini. Yang ketiga ada daging sapi. Contoh daging sapi yang segar bisa dilihat dalam gambar tersebut. Ciri-ciri daging sapi yang masih baik yaitu yang pertama, warna daging merah cerah. Yang kedua, tidak berbau amis, menyengat, dan asam. Ketiga, permukaan daging lembab, tidak kering, dan tidak basah. Keempat, permukaan daging cerah, tidak ada darah. Kelima, serabut daging relatif kasar. Keenam, disimpan dalam kondisi dingin dengan suhu 1-10 derajat Celcius. 7. Kadang-kadang daging menyatu dengan kulitnya. Yang keempat ada daging kambing. Contoh daging kambing bisa dilihat dalam gambar tersebut. Ciri-ciri daging kambing yang masih segar yaitu yang pertama, warna daging merah jambu dan cerah. Yang kedua, tidak berbau amis, menyengat, dan asam. Yang ketiga, permukaan daging lembab, tidak kering, dan tidak basah. Yang keempat, permukaan daging cerah dan tidak ada darah. Yang kelima, serabut daging relatif halus. Yang keenam, daging disimpan dalam kondisi dingin pada suhu 1-10 derajat Celcius. Atribut produk fresh yang kedua ada penataan produk. Pada umumnya, jenis produk yang dipajang di semua supermarket hampir sama. Oleh karena itu, faktor yang membuat satu supermarket lebih memiliki daya tarik bagi konsumen dibandingkan supermarket lainnya bukan hanya terletak pada jenis atau kelengkapan produk, melainkan pada cara menata produk. Beberapa indikator penataan produk yang baik dan menjadi daya tarik bagi konsumen yaitu sebagai berikut. A. Pengelompokan yang jelas dan menarik. Sebagai berikut. Yang pertama, produk dikelompokkan berdasarkan jenis dan manfaatnya, seperti buah, produk beku dan olahan, sayuran, daging, dan ikan. Yang kedua, produk ditata sedemikian rupa sehingga konsumen mudah mencari, memilih, dan mengambil. Yang ketiga, pemanfaatan media sebagai alat pajang juga akan sangat membantu dalam hal penataan, sehingga tampak menarik, seperti bins, frozen, dan showcase. Yang keempat, produk ditata berdasarkan intensitas warna. 5. Membuat cross merchandising atau juga dikenal sebagai sales add-on, yaitu praktek menjajakan produk-produk terkait secara bersama-sama untuk mendorong pelanggan membeli beberapa item atau produk sekaligus. Yang berikutnya ada kebersihan produk dan area pajang. Produk dan area pajang yang bersih akan sangat menentukan ketertarikan konsumen pada produk fresh. Indikator-indikator produk dan area pajang yang bersih sebagai berikut. Yang pertama, produk tidak kotor dan tidak berdebu. Yang kedua, terbebas dari serangga seperti lalat dan kecoa. Yang ketiga, produk dalam keadaan rapi. Yang keempat, kemasan produk fresh menggunakan plastik wrapping untuk menjaga kesegaran dan kebersihan. Yang kelima, aroma area wangi, artinya tidak tercium bau busuk atau bau yang mengganggu konsumen. Contoh produk area pajang yang baik seperti gambar di samping ini. Yang berikutnya ada pemajangan penuh dan berkesinambungan. Beragamnya produk yang dijual juga akan membuat konsumen
lebih leluasa untuk memilih produk. Selain beragam, juga harus tersedia secara berkesinambungan. Yang ketiga ada expired date dan best before. Pencantuman masa kadaluarsa pada produk fresh sangat penting, mengingat masa pemakaian produk ini relatif singkat. Konsumen sangat memperhatikan hal ini sebelum memutuskan untuk membeli produk yang sudah Produk yang sudah kadaluarsa tidak layak dikonsumsi karena mengandung racun. Oleh karena itu, sebelum mendisplay, pramuniaga harus mengecek kelayakan produk. Secara umum, istilah expired date dan best before sebenarnya berbeda, namun terkadang diartikan sama oleh konsumen. Berikut ini penjelasan expired date dan best before. Pertama, expired date atau tanggal kadaluarsa, yaitu berhubungan dengan keamanan produk. Tanggal kadaluarsa merupakan batas waktu maksimal sebuah produk aman untuk dikonsumsi. Contoh, jika tanggal kadaluarsa yang tertera di produk tanggal 25 Februari 2019, maka setelah tanggal itu produk sudah tidak boleh dikonsumsi karena mengandung bakteri. Produk yang sudah expired biasanya akan mengalami perubahan warna, rasa, aroma, dan tekstur. Yang berikutnya yaitu best before atau sebelum jatuh tempo. Artinya baik sebelum. Best before artinya baik sebelum. Label best before berarti kualitas terbaik suatu produk jika dikonsumsi, yaitu sebelum tanggal yang tertera pada label tersebut. Beberapa waktu setelah tanggal tersebut, produk masih aman dikonsumsi, hanya saja kualitasnya sudah menurun dibandingkan sebelum tanggal yang tertera. Ada beberapa produk yang setelah melewati tanggal best before tidak mengalami perubahan, baik warna, tekstur, rasa, dan aroma. Maka itu masih aman dikonsumsi, namun sebenarnya kualitasnya sudah menurun. Contoh produk yang diberi label best before seperti telur, makanan dan minuman beku, makanan kering, dan suhu. Berbeda seperti expired date, setelah tanggal best before, produk masih aman dikonsumsi. Namun, jika produk tersebut sudah mencapai tanggal expired date, produk tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Yang berikutnya ada atribut produk fashion. Produk fashion adalah produk yang mengandung unsur style dan mengalami perubahan mengikuti tren. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan dari produk fashion sebagai berikut. Yang pertama, jenis kain tekstil. Ada beberapa jenis kain tekstil di sini, yaitu yang pertama, animal textile. Umumnya berasal dari rambut atau bulu dan serat kulit binatang. Contohnya wool dan sutra. Kain wool umumnya berasal dari bulu domba, tetapi dapat pula berasal dari bulu ilama, unta, dan alpaka. Terdapat kain yang berasal dari rambut domba Kashmir yang dinamakan kashmir. Harga kain kashmir mahal, selain itu juga unik. Semakin rutin dicuci dengan deterjen khusus seperti sampo, semakin halus teksturnya. Kain wool dan kashmir tergolong berat dan tebal, serta menjadi bahan utama pembuatan jaket, mantel, selimut, dan jubah tradisional. Sementara itu, jenis sutra yang digunakan umumnya berasal dari kepompong yang dihasilkan larva ulat sutra, murbei, Bombyx mori, yang diternak. Sutra tersebut bertekstur mulus, lembut, namun tidak licin. Rupa berkilauan yang menjadi daya tarik sutra berasal dari struktur seperti prisma segitiga dalam serat yang menjadikan kain sutra membiaskan cahaya dari berbagai sudut. Berikutnya ada kain plant tekstil, bahan baku dari bahan tumbuhan. Berasal dari serat tumbuhan seperti akar, kulit, pohon, daun, dan buah. Contohnya tumbuhan yang biasa diolah menjadi kain yaitu kapas, kapuk atau randu, rami, pandan, bambu, kelapa, pisang, nanas, dan aneka rumput-rumputan. Kain dari kapas disebut katun, dan kain dari serat nanas disebut pina. Karakteristik kain yang terbuat dari serat tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, bahannya terasa dingin dan sedikit kaku. Yang
Yang kedua, mudah kusut. Yang ketiga, mudah menyerap keringat. Yang keempat, pakaian atau kain akan rusak apabila direndam lebih dari 2 jam dalam deterjen. Yang kelima, rentan terhadap jamur. Yang ketiga, ada jenis kain mineral tekstil, bahan baku dari bahan tambang. Mineral tekstil berasal dari bahan tambang seperti asbes, basal, besi, perak, serat gelas, dan emas. Sebelum diolah menjadi kain, bahan tersebut dibentuk menjadi serat atau lembaran. Contoh, kain dari bahan asbes yang dinamakan vinil. Yang keempat, ada jenis kain sintetik tekstil. Sintetik tekstil adalah kain yang dibuat dari bahan sintetis atau kimia. Contohnya, polyester, yang terbuat dari serat sintetis berbahan dasar minyak bumi, aramid, akrilik atau wol imitasi, nilon, sutra imitasi, spandex atau lycra, olefin fibers, ingeo, lurex, dan satin atau kain mengkilap. Yang kedua, ada nama kain. Nama kain yang pertama ada mori. Mori dibuat dari tenunan kapas. Dibedakan menjadi kain mori yang sudah diputihkan atau di bleaching dan belum diputihkan, masih berwarna biru atau belacu. Sebagian besar bahan dasar batik adalah kain mori. Jenis kain mori diantaranya kain mori biru, kain mori prima, kain mori prisima, dan kain mori lawn atau foilissima. Kain mori biru cocok untuk bahan batik kelas bawah. Kain mori prisma cocok untuk bahan batik spray. Kain mori primis dan lawn cocok untuk batik menengah ke atas. Yang kedua ada kain denim. Kain denim termasuk dalam jenis katun, tetapi kasar. Denim merupakan bahan baku pembuatan jeans. Kain denim ada 2 macam, yaitu dry jeans atau raw jeans dan selvedge jeans. Dry jeans merupakan kain denim yang harus melalui proses pencucian agar menghasilkan tekstur lembut sebelum diolah menjadi busana. Yang ketiga ada linen. Linen adalah kain dengan bentuk kerucut terbuat dari pohon linen atau Linum usitassimum yang memiliki tekstur yang lembut dan efek sejuk saat digunakan sehingga cocok untuk wilayah tropis. Yang keempat ada tetoron cotton atau TC. Kain ini campuran dari cotton combed sebanyak 35% dan tetoron yang populer juga disebut polyester sebanyak 65%. Pencampuran ini dimaksudkan agar kain tetap kuat dan nyaman serta mudah menyerap keringat. Yang kelima ada polyester atau PE. Cotton atau katun terdiri dari 2 macam, yaitu cotton combed dan cotton carded. Jenis pertama lebih nyaman dan rajutannya halus, sehingga lebih tinggi harganya. Yang keenam, cotton viscose atau CVC. Campuran cotton dan viskos menghasilkan kain katun yang dapat mengerut lebih kecil dibandingkan katun murni. Yang ketujuh, lycra. Lycra merupakan merek dagang kain spandex. Kain tersebut cocok diaplikasikan menjadi baju renang. Yang kedelapan, drill. Kain katun yang dirancang lebih kuat digunakan dengan teknik penenunan khusus. Kain drill dengan 100% katun akan menghasilkan kenyamanan bagi penggunanya. Khusus untuk pakaian militer atau jaket, katun akan dicampur tetoron atau polyester yang kemudian menjadi kain bernama TC drill. 8. 9. Parasut. Parasut adalah jenis kain sintetis yang memiliki ketahanan terhadap air. 10. Ada aslan. Aslan adalah kain berbahan nilon yang lebih dikenal sebagai nilon aslon. 11. Dobi. Kain dobi atau dobi fabric adalah kain murni katun atau campuran dengan permukaan yang timbul. Perajin batik biasa menggunakannya untuk segmen menengah ke atas. Kain dobi harus dicuci terlebih dahulu sebelum membentuk busana. Dari kain ini, mengingat kain dobi akan menyusut 2-10%, pencucian akan menampilkan ukuran yang sebenarnya. Yang ketiga, ada warna kain. Dalam produk fashion, gaya, desain,
atau model warna merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tren warna dalam kurun waktu tertentu memiliki pengaruh terhadap style suatu produk. Yang pertama ada warna netral. Warna netral adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian warna atau bukan merupakan warna primer maupun warna sekunder. Warna tersebut dihasilkan dari campuran ketiga komponen warna sekaligus, tetapi tidak dalam komposisi yang pertama. Yang pertama yaitu warna primer, yaitu warna dasar antara lain warna merah, biru, dan kuning. Dengan mencampurkan warna ini akan menghasilkan berbagai warna. Berikutnya ada warna sekunder, yaitu warna orange, hijau, dan ungu. Warna tersebut merupakan hasil campuran dari warna primer. Komposisi warna-warna sekunder yaitu warna sekunder orange akan menghasilkan komposisi. Warna sekunder orange berasal dari komposisi warna merah dan kuning dan hijau. Warna sekunder ungu berasal dari warna primer merah dan biru. Warna sekunder hijau berasal dari warna primer kuning dan biru. Berikutnya ada warna kontras, adalah warna yang terkesan berlawanan. Warna kontras bisa didapatkan dari warna yang berseberangan, memotong titik tengah segitiga terdiri atas warna primer dan warna sekunder, namun tidak menutup kemungkinan untuk membentuk kontras warna dengan mengolah nilai ataupun kemurnian warna. Contoh warna kontras adalah merah dengan hijau, kuning dengan ungu, dan biru dengan jingga. Yang ketiga ada warna panas, warm color, adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran dalam lingkaran warna, mulai dari merah hingga kuning. Warna tersebut dapat menjadi simbol dari perasaan riang, semangat, dan marah. Warm color mengesankan jarak yang dekat. Yang keempat ada warna dingin, cold color, adalah kelompok warna dengan rentang setengah lingkaran dalam lingkaran warna, mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi simbol kelembutan, sejuk, dan kenyamanan. Warna sejuk mengesankan jarak yang jauh. Yang ketiga ada atribut produk sport. Elemen produk sport didasarkan pada bahan yang digunakan untuk membuat kaos, celana, dan rok sport. Berdasarkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi olahraga, salah satu contoh jenis pakaian olahraga yang baik adalah kombinasi dari bahan katun, polyester, dan spandex karena halus, menyerap keringat, dan lentur. Spesifikasi sepatu sport didasarkan pada jenis olahraganya, seperti sepatu lari, jalan, aerobik, tenis lapangan, basket, voli, dan sepeda. Untuk pendukung fashion sport, ada berbagai jenis aksesori seperti topi, kaos kaki, sarung bola, deker, kacamata, dan lain-lain. Adapun spesifikasinya didasarkan pada manfaat peralatan. Contoh, peralatan fitness yang disebut resistance band, yaitu seutas tali karet elastis yang digunakan untuk melatih kekuatan dan ketahanan otot. Peralatan tenis lapangan berupa raket yang dispesifikasikan untuk anak-anak yang disebut raket junior. Produk sport dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis kelaminnya. Contohnya, baju sport laki-laki dan baju sport perempuan. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Contohnya, kaos dan celana. Celana seperti celana training, celana pendek. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Contoh, baju renang, baju basket, baju senam, baju sepak bola, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan bahan kain yang digunakan. Contohnya, katun, spandex, dan polyester. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.